أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. وقال الله تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah sidang salat subuh Masjid Al-Ikhlas yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya pada pagi hari ini Allah izinkan kita untuk bertemu kembali bermuajahah menikmati jamuan Allah Subhanahu wa taala, yakni salat subuh berjamaah. Dan tentu kenikmatan luar biasa karenanya di dalam banyak hadis Nabi seringkali menyampaikan tentang keutamaan dalam salat subuh berjamaah. Dan setelah kita menikmati jamuan Allah salat subuh berjamaah, kita melaksanakan kegiatan berikutnya, yakni menuntut ilmu. Dan habis ini nggak tahu biasanya ada jamuan lainnya, ada katanya, ada jempol doa tuh, masya Allah ya, kabar gembira untuk kita semua. Insya Allah pada pagi hari ini kita akan belajar kembali mendalami sejarah, yakni tentang Salahuddin Al-Ayyubi ya, sang penakluk Baitul Maqdis. Sebuah nama yang sudah tidak asing lagi tentunya dalam telinga kita, dan kita ingin mengambil banyak pelajaran dari sosok yang luar biasa ini. Saya ingin sampaikan terlebih dahulu bahwa Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis ini merupakan salah satu masjid yang sangat penting bagi umat Islam. Karena memang pada dasarnya kiblat kita pertama itu adalah Masjidil Aqsa. Cuma memang ada permasalahan. Kalau waktu Nabi SAW berada di kota Mekah, itu relatif tidak masalah. Karena apa? Madinah ini agak ke atas, ke utaranya itu Syam. Mekah ini ada di sini, ada di selatan, agak di bawah. Ke bawahnya lagi sudah Yaman. Maka ketika Nabi SAW sholat misalnya di Mekah, karena perintah sholat ketika di Mekah sudah ada, ya, Isra Mi'raj itu. Maka Nabi, kalaupun madepnya ke Masjidil Aqsa, Nabi masih bisa sholat di depan Ka'bah. Walaupun sebetulnya kiblatnya adalah Masjidil Aqsa. Jadi tidak terlalu pengaruh. Maka selama perintah sholat itu turun di kota Mekah, sampai kemudian Nabi hijrah, tidak ada masalah berarti. Namun masalah terjadi ketika Nabi SAW itu sudah hijrah di Madinah Al-Munawwarah. Karena ketika di Madinah, menghadapnya harus ke utara, ke Syam, sedangkan Mekah itu ada di selatan. Jadi mulailah Nabi SAW itu galau. Jadi ini yang pertama, kegalauan Nabi karena tidak bisa menghadap ke Ka'bah. Yang pertama. Yang kedua, Nabi sering dimirip-miripin sama orang Yahudi. Jadi jangan bangga kalau dimirip-miripin orang Yahudi. Kita harus menyelisihi mereka justru. Karena orang Yahudi sering bilang gini, ajarannya Muhammad itu sama kok. Buktinya apa? Kiblat mereka sama-sama ke Masjidil Aqsa. Lalu Nabi sering galau, Nabi sering menengadahkan wajahnya ke langit, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar dipalingkan kiblat itu. Maka kemudian turun firman Allah Subhanahu wa taala, qad nara taqalluba wajhika fis sama' falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawali wajhaka syatral Masjidil Haram.
Ini kalau saya tidak salah terjadi di asbabun nuzulnya itu di sholat zuhur. Rakaat kedua turun ayat ini, maka rakaat ketiga dari Masjidil Aqsa Nabi pindah ke Masjidil Haram kiblatnya. Maka tempat ini dinamakan sekarang, tempat kejadian ini, Masjid Kiblatain, masjid yang memiliki dua kiblat. Karena awalnya madhab ke Masjidil Aqsa, kemudian rakaat berikutnya madhab ke Masjidil Haram. Baru sholat asar pada hari itu adalah sholat asar pertama kita menghadap ke Masjidil Haram. Jadi Masjidil Aqsa ini punya posisi penting bagi umat Islam. Bagi kita orang Indonesia, Masjidil Aqsa ini juga punya posisi penting. Karena ini berada di bawah Palestina. Ketika Indonesia merdeka 1945, negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia siapa? Negara mana? Mesir. Kalau negara Mesir yang pertama kali mengakui kedaulatan, dan kita butuh karena syarat pendirian negara ada de jure, ada de facto. Salah satunya pengakuan negara lain bahwa memang ini benar negara, bukan kabupaten, bukan bukan kelurahan, tapi ini adalah sebuah negara. Maka Mesir mengakui kemerdekaan negara kita pertama kalinya, tapi yang memberikan uang yang begitu banyak, hampir seluruh kas negaranya untuk negara kita adalah Palestina. Jadi Palestina ini punya posisi luar biasa bagi kita orang Indonesia. Bahkan ketika tragedi tsunami, ketika Merapi ya meletus itu di Jogja, Palestina juga memberikan sumbangsinya yang luar biasa. Padahal negara mereka juga dalam keadaan perang, nggak baik-baik amat, tapi masih sempat-sempatnya membantu negara lain. Maka bagi kita orang Indonesia, Palestina punya posisi yang penting. Yang ketiga, bagi kita manusia tentunya, karena di sana ada saudara-saudara kita sesama manusia yang juga dizolimi, ya, harta mereka dirampas, barang-barang mereka diambil, tanah mereka mau diduduki. Maka saya sering bilang ada 3 alasan itu. Yang pertama karena kita orang Islam, ini kiblat pertama kita. Yang kedua karena kita orang Indonesia, ada hubungan historis dengan Palestina. Yang ketiga karena kita sesama manusia. Kalau kita tidak termasuk 3-tiganya, boleh kita tidak peduli pada urusan Palestina. Nah, urusan Baitul Maqdis ini adalah urusan yang difikirkan sudah sejak lama. Ketika masa Nabi SAW, Masjidil Aqsa, wilayah Palestina ini, wilayah yang dikuasai siapa dulunya, Pak? Nasrani. Jadi awalnya dikuasai oleh Nasrani. Masuk ke dalam wilayahnya Syam. Rajanya siapa? Heraklius. Herakl. Makanya nanti di dalam Sirah Nabawiyah kita dapati Herakl itu pernah memanggil Abu Sofyan. Ketemunya di mana? Di Syam. Ketika Heraklius itu nanya, benarkah datang Nabi di tempatmu? Iya. Bagaimana nasabnya? Bagaimana keluarganya? Dan Heraklius bilang dia memang sebetulnya Nabi. Makanya beberapa ulama bilang Heraklius itu sebetulnya hampir saja masuk Islam, Pak. Jadi Heraklius sudah menyatakan dia adalah Nabi. Tapi kenapa dia tidak masuk Islam? Diancam sama orang-orang sekitarnya. Kalau Heraklius kamu masuk Islam, maka kekuasaan akan kita tarik. Dan dia lebih memilih untuk kekuasaan. Jadi Heraklius sudah mempercayai, makanya tidak ada gesekan di awal-awal. Ya, di awal-awal itu bahwa dia seorang nabi, Heraklius menyampaikan sambutan yang baik kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Baru kemudian terjadi penaklukan pertama kali itu pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Jadi keberhasilan pertama pembebasan Baitul Maqdis adalah pada masanya Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala an. Nah, ada kesamaan jalurnya, Pak. Ada kesamaan jalurnya. Baik Umar maupun Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah ta'ala, ini keduanya pembebasan Masjidil Aqsa, pintu pertama masuknya adalah melalui Suriah. Melalui apa? Suriah. Baik Umar maupun Salahuddin Al-Ayyubi. Tapi nanti yang keduanya berbeda. Umar dari Suriah langsung masuk
ke Palestina, pembebasan Masjidil Aqsa, kalau Salahuddin Al-Ayyubi jalurnya adalah dari Suriah kemana dulu? Salahuddin ke Mesir dulu. Dari Mesir baru kemudian Masjidil Aqsa. Cuman keduanya punya take off dari negeri yang sama, yakni Suriah. Makanya para ulama bilang Suriah ini adalah negeri akhir zaman. Penaklukan Palestina ketiga satu saat mungkin akan ditaklukkan kembali dari Yahudi, karena banyak orang-orang yang sangat ingin mengembalikan Masjidil Aqsa kepada kekuasaan Islam. Bisa jadi pintu masuk yang ketiga dari Suriah juga, Allahu a'lam. Dan Suriah adalah juga negeri nanti tempat turunnya Nabi Isa alaihissalam. Di mana Nabi Isa turun? Di Damaskus. Damaskus di mana? Syria. Di mana tepatnya? Di tempat yang namanya Al-Manarul Baydha, Menara Putih. Walaupun nanti ulama khilaf, benarkah menara putih maksudnya literally adalah menara masjid, atau kemudian tempat yang tinggi yang terlihat dari jauh. Maka ini khilaf. Ada yang menyatakan pertama dalam menara Masjid Umawi di daerah Damaskus, namanya sudah disebutkan Menara Nabi Isa, Menara Isa. Kemudian yang kedua adalah sebuah bukit yang terlihat putih dari kejauhan, itu juga di Damaskus. Allahu a'lam, kita tidak tahu. Tapi nanti Nabi Isa akan turun memberikan penjelasan bahwasanya dia bukan seorang Tuhan. Nabi Isa adalah seorang Nabi. Kalau kita alhamdulillah sebelum Nabi Isa turun kita udah tahu bahwa Nabi Isa adalah seorang Nabi. Tidak perlu diberikan penjelasan, kita sudah mencintai Nabi Isa sebagai seorang Nabi. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke sini. Maka setelah Umar bin Khattab membebaskan Palestina, Palestina nanti diduduki kembali oleh Nasrani. Sampai pada masanya Salahuddin Al-Ayyubi nanti. Jadi saya ingin sampaikan, jauh sebelum Yahudi menguasai, awalnya Palestina dikuasai oleh orang-orang Nasrani. Yahudi ini baru sekarang Pak. Yahudi ini baru abad ke-20, 1946. Ketika ada Declaration of Balfour, ya, perjanjian antara Inggris dengan penguasa dengan orang-orang Yahudi pada saat itu untuk mengizinkan orang-orang Yahudi masuk ke wilayah Palestina. Karena ada Theodor Herzl yang bikin Zionisme internasional yang berusaha masuk ke wilayah Palestina. Jadi Yahudi baru belakangan aja. Jadi sebelumnya yang menguasai adalah Nasrani 2 kali. Walang tardo ankal Yahudu walan Nasara hatta tattabi'a millatahum. Orang-orang Yahudi dan orang Nasrani tidak akan pernah puas sampai kita mengikuti millahnya mereka. Tapi ada perbedaan signifikan. Kalau Nasrani ini adalah agama dakwah. Jadi kita nih pengennya mereka adalah masuk kembali ke mereka. Kita ini dianggap domba-domba yang tersesat. Kita ini domba di mana? Domba-domba tersesat. Sedangkan Yahudi agak berbeda. Bagi Yahudi nggak penting agamanya apa. Yang penting adalah ikut keinginannya mereka. Jadi Yahudi tidak punya keinginan besar untuk kita masuk ke agamanya mereka. Nah, pertanyaannya kemudian, saat ini ketika orang-orang Israel menguasai, saya pernah ditanya oleh seorang dosen dulu tuh. Dan ini menarik pertanyaannya. Sebetulnya Amerika yang takut Israel atau Israel takut Amerika? Ternyata dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Amerika takut dengan Israel karena Yahudi ini berhasil membuat sistem ekonomi Amerika menjadi liberal. Makanya Bung Hatta tuh sangat tidak mau Indonesia kebablasan. Makanya Indonesia ini ekonominya Pancasila. Ada yang dibuka untuk swasta, tapi ada yang harus dipegang oleh negara. Yang mengandung hajat hidup orang banyak harus dikuasai oleh negara. Tapi beberapa sektor boleh dipegang oleh swasta. Amerika Serikat liberal. Semua dipegang oleh pasar. Jadi BUMN-nya Amerika Serikat, ada berapa BUMN Amerika Serikat?
Cuman satu, kantor pos. Amerika punya BUMN cuma satu kantor pos saja. Semuanya dikuasai oleh swasta. Dan jejaring bisnisnya itu rata-rata dipegang oleh Yahudi. Jadi kebayang ketika kemudian Yahudi menarik diri dari Amerika Serikat, Amerika kolaps. Karena yang menguasai jejaring bisnisnya Amerika itu adalah orang-orang Yahudi. Makanya luar biasa founding father kita menjaga ekonomi Indonesia dulu tidak dibuka semua kepada pasar. Tapi juga tidak semuanya dipegang negara seperti komunis. Komunis kan komando. Semuanya dikuasai oleh negara. Nggak boleh dikuasai oleh pasar. Jadi dijaga di Indonesia tuh. Sebaliknya Israel juga butuh sama Amerika. Karena Amerika lah backing utama Israel di PBB. Karena Amerika punya yang namanya hak veto. Dan Israel belum diakui sepenuhnya di PBB. Bahkan G20 kemarin datang nggak Israel? Nggak ada Israel. Di Indonesia ada nggak kedutaan besar Israel? Nggak ada. Indonesia termasuk negara yang dari sejak didirikan, Bung Karno sudah menyatakan kita tidak menjalin hubungan dengan negara-negara yang melakukan penjajahan karena tidak sesuai dengan preambul kita, bahwa kemerdekaan adalah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Jadi kita menolak dari dulu negara-negara yang melakukan penjajahan. Maka insya Allah sampai kapanpun tidak akan ada kedubes Israel di sini, di Indonesia, karena menolak kita. Kecuali nanti tiba-tiba ada presiden yang mau mencabut, Allah alam, kita nggak tahu ya. Pernah ada yang hampir membuka diplomatik dengan Israel tapi digugat dan akhirnya tidak jadi. Pernah hampir ya, ntar carilah di sejarah. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi kita tahu dulu ya posisinya Palestina ini dan posisinya Baitul Maqdis. Ketika Salahuddin, ini yang kedua, Baitul Maqdis pada saat itu dikuasai oleh Nasrani. Nah jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ini saya ambil dari tayangannya di YouFit ini. Jadi saya bilang kayak slide juga nih, bagus. Asal dan masa pertumbuhannya ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini bukan orang Arab. Bukan orang Arab. Jadi saya ingin sampaikan, semua punya peluang untuk membela agama ini. Semua punya peluang untuk berkontribusi bagi agama ini. Bahkan Nabi juga menyampaikan pada orang-orang Arab dahulu bahwa kemuliaan Allah itu bukan karena kamu orang Arab. Baik orang Arab maupun orang non-Arab punya kesempatan yang sama, karena yang membedakan di antara kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah ketakwaan. Jadi jangan minder kalaupun kita tidak terlalu mancung. Kalaupun kita tidak terlalu tinggi dan besar badannya, jangan minder. Karena kalau kita takwa, kita punya potensi untuk membela agama ini. Seperti Salahuddin Al-Ayyubi, bukan orang Arab. Dan memang kepemimpinan itu dipergilirkan. Ya, nanti beliau mendirikan Ayyubiyah. Nanti kemudian kita tahu Turki Utsmani juga bukan orang Arab. Granada, Andalus, Ibnu Hazm Al-Andalusi, tokoh-tokoh dari Spanyol juga menjadi tokoh-tokoh besar, juga bukan orang Arab. Imam Bukhari orang Arab bukan? Hah? Imam Bukhari orang Arab bukan? Bukan. Ya, jadi banyak bukan orang Arab juga punya kontribusi. Jadi jangan minder nih adik-adik ya. Kan saya bukan orang Arab, nggak usah minder. Ia berasal dari suku Kurdi. Lahir pada tahun 1138 Masehi di kota Tikrit, Irak ya, antara Baghdad dan Mosul. Jadi kotanya tidak terlalu besar, bukan ibu kota seperti Baghdad, bukan kota metropolitannya agak besar seperti Mosul. Di Tikrit, dan itu ada benteng yang cukup besar. Ya ini ya, dia melengkapi orang-orang besar dalam sejarah yang bukan berasal dari bangsa Arab. Imam Bukhari, Imam Muslim, Tirmizi, banyak ahli-ahli hadis itu juga bukan orang Arab. Ya, bukan orang Arab.
Jadi saya ingin sampaikan, jangan kemudian kita minder. Nah, ayahnya namanya adalah Najmuddin Ayyub. Jadi nama aslinya Salahuddin Al-Ayyubi ini namanya Yusuf. Ya, Yusuf Al-Ayyubi. Dari ayahnya Najmuddin Ayyub, Salahuddin Al-Ayyubi ini belajar agama. Jadi yang mendidik agama pertama adalah ayahnya. Dan ini pelajaran penting buat kita bahwa ya sebagai seorang ayah, pelajaran agama itu penting disampaikan oleh seorang ayah pada anaknya. Yang pertama harus dididik, ya bunayya la tusyrik billah innasyirka ladzulmun azim. Jangan sampai anak itu terjerumus pada kesyirikan. Nah, ayahnya ini punya saudara namanya Asaduddin Syirku. Asaduddin Syirku ini adalah tentara. Ya, adalah tentara yang kemudian bersama dengan Najmuddin Ayyub, mereka ini sering berpindah-pindah. Jadi dulu keadaan membuat mereka harus sering berpindah-pindah. Maka keluarga Ayyub dengan Asaduddin Syirku ini sering berpindah-pindah tempat. Ya, ada yang menyatakan karena kondisi geografis, ada yang menyatakan karena konflik. Ya. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi ini tumbuh di tempat yang dia sering berpindah-pindah. Tapi hikmahnya dia jadi sering belajar pada banyak orang. Hikmahnya ada, Pak. Hikmahnya gurunya jadi banyak. Hikmah berpindah-pindah tempat itu gurunya banyak, ya, anak-anak diplomat lah tuh. Ya, anak-anak diplomat, anak-anak atase yang bapaknya ini sering pindah-pindah tempat, baru sekolah nih di sekolah Indonesia Riyadh misalnya, baru sekolah sebentar. Bapaknya pindah ke Tokyo, maka dia pindah ke Tokyo. Baru setahun belajar di Tokyo, pindah ke London, pindah ke mana? Ikut. Memang tentu tidak nyaman berteman dengan teman-teman baru, tapi hikmahnya adalah gurunya jadi banyak. Jadi di balik itu semua ada hikmah yang luar biasa, sehingga nanti pikiran Salahuddin Al-Ayyubi sangat terbuka. Makanya kan sering ada yang bilang kalau orang pikirnya terlalu sempit biasanya kurang piknik gitu ya. Kurang piknik, kurang rihlah ilmu, kurang jalan-jalan. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kemudian tibalah mereka Asaduddin Syirku, kemudian Najmuddin Ayyub dan juga anaknya Salahuddin Al-Ayyubi di negeri Suriah. Jadi di Suriah pun aslinya beliau ini pendatang. Nah, Suriah pada saat itu dipimpin oleh seorang tokoh namanya Imaduddin Zanki. Imaduddin Zanki ini adalah seorang pemimpin yang berafiliasi pada dinasti Abbasiyah pada saat itu. Pada dinasti Abbasiyah berafiliasinya. Kemudian Imaduddin Zanki ini juga punya keinginan besar untuk pembebasan Palestina. Jadi ada keresahan-keresahan. Lihat, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus nih adik-adik, karena saya lihat banyak adik-adik di sini. Orang-orang besar dalam sejarah, mereka itu punya keresahan-keresahan besar. Ya. Jadi galau yang orang-orang besar itu adalah hal-hal besar. Imaduddin Zanki nanti juga menurunkan pada anaknya Nuruddin Mahmud Zanki keresahan-keresahan besar. Ya, ini keresahan apa? Pembebasan Palestina. Jadi adik-adik jangan keresahan-keresahannya apa? Kegalauan kalau ada apa biasanya? Hah? Kegalauan apa? Gak bisa main games. Apa lagi? Jadi kalau kegalauannya kecil, ya berarti kita orang kecil. Kalau kita keresahannya masih seputar besok makan apa, keluarga kita makan apa, itu keresahan orang-orang kecil, Pak. Nabi SAW ketika mau wafat, apa yang dipikirkan, apa yang disampaikan? Tidak berpikir tentang warisannya apa, tidak berpikir tentang anaknya gimana, tapi yang dipikirkan Nabi SAW, umatnya, kita yang dipikirkan. Imaduddin Zanki mewariskan keresahan kepada Nuruddin Zanki, yakni tentang pembebasan Al-Quds. Keresahan dalam diri mereka adalah nanti Palestina itu gimana?
sangat ingin mereka mengembalikan Al-Quds. Sama dengan Muhammad Al-Fatih. Keresahannya Al-Fatih adalah pembebasan Konstantinopel. Jadi ada warisan keresahan-keresahan. Kalau kita keresahannya apa hari ini? Hah? Nasi uduk. Keresahan kita tuh nanti makan apa ya? Ntar udah pikir-pikir nih. Tadi Ustaz Syam bilang mau ada snacknya, nanti makan apa, potluck ya nih. Keresahan-keresahan kita keresahan yang kecil. Maka ubah. Kalau kita mau jadi orang besar, keresahan-keresahan kita harus keresahan yang juga besar. Keresahan yang impactnya besar bagi umat, bagi orang banyak. Khairun nas anfa'hum linas. Anfa' kita harus besar. Orang-orang besar itu keresahannya keresahan yang besar. Maka Nuruddin Zangki, nama lengkapnya adalah Al-Malik Al-Adil Nuruddin Abdul Qasim Mahmud bin Imaduddin Zangki. Ya, beliau ini orang darah ningrat. Tapi yang menarik, yang membebaskan Baitul Maqdis bukan beliau. Kayak kalau Muhammad Al-Fatih nanti, Muhammad Al-Fatih membebaskan, Muhammad Al-Fatih darah biru. Supaya memang lagi kalau tidak sultan, tapi nanti yang membebaskan Masjid Aqsa bukan beliau. Tapi nanti kita lihat bagaimana kok bisa tiba-tiba Saud al-Alimi tarik. Karena Saud al-Alimi ini orang biasa. Kalau yang tingkat belajar dalam Muhammad Al-Fatih, kalau ada privilege dalam diri, manfaatkan privilege itu. Jadi orang-orang hebat yang punya privilege. Kalau kita orang-orang biasa yang punya dalam kita Saud al-Alimi, karena Saud al-Alimi bukan darah orang biasa. Maka dimana oleh Allah Subhanahu Wa Taala Nuruddin Zangki saking punya keinginan besar untuk kemudian membebaskan Masjid Aqsa. Jauh sebelum terjadi pembebasan Al-Aqsa, Nuruddin Zangki sudah mempersiapkan Iqram. Iftar Masjid Aqsa itu sudah disiapkan. Karena Nuruddin Zangki sangat ingin Masjid Aqsa jatuh kembali pada umat Islam, kemudian dia sudah mempersiapkan Iftar. Jauh sebelum membebaskan Al-Quds, mimbarnya sudah disiapkan oleh Nuruddin Zangki. Masjid Aqsa disiapkan pada masanya Nuruddin Zangki. Jadi Masya Allah ya, niat banget. Saking niatnya, mimbarnya udah disiapin. Kan biasanya masjid dulu yang jadi gitu, baru mimbarnya disiapin. Ini masjidnya belum kelihatan nih nanti akan jatuh kapan. Tapi mimbarnya sudah disiapkan. Optimis. Pikirannya sudah optimis bahwa nanti pasti akan jatuh kembali kepada umat Islam. Maka kemudian Asaduddin Syirku ini jadi panglima perangnya Nuruddin Zangki. Jadi Nuruddin Zangki adalah raja, Asaduddin Syirku adalah panglima perangnya. Lah Saud al-Alimi jadi siapa? Jadi warga biasa. Jadi tentara biasa. Tentara biasa. Tapi di dalam dirinya Saud al-Alimi, beliau sudah belajar Al-Quran, sudah menghafal Al-Quran, kemudian memahami banyak hadis tentang urgensi Palestina. Maka kemudian Salahuddin al-Ayyubi tumbuh sebagai seorang yang memiliki ruhiyah yang baik, juga fisik yang kuat. Makanya dalam kitab-kitab Tarbiyatul Aulad, para ulama selalu bilang, tarbiyah askariyah, pendidikan kemiliteran itu merupakan salah satu kurikulum dari keluarga Muslim yang hari ini banyak ditinggalkan. Tarbiyah askariyah, pendidikan kemiliteran. Khususnya pada fase kapan? Kalau mengutip dari kalimatnya Ali bin Abi Thalib, 7 sampai 14 tahun. Ini perlu dididik dengan didikan yang kedisiplinan. 14 ke atas mereka jadikan mitra, tapi pendidikan kedisiplinan itu harus tetap tumbuh. Khususnya yang berkenaan dengan fisik. Makanya Nabi SAW tinggalnya di Bani Sa'ad bin Bakar, daerah pegunungan, sehingga fisiknya Nabi kuat. Hari ini kita khawatir anak-anak masih pada kecil-kecil itu gini aja. Harusnya fisiknya, harusnya banyak latihan fisik agar motorik halus maupun kasarnya itu tumbuh.
Nah, jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pada saat itu Suriah berdiri sendiri sebagai sebuah negeri, Mesir berdiri sendiri sebagai sebuah negeri. Mesir yang menguasai adalah dinasti Ubaidiyah, yang mereka bertakiyah menamakan diri sebagai dinasti Fatimiyah. Kenapa pakai dinasti Fatimiyah? Agar identik dengan Ahlul Bait, yakni Fatimah Az-Zahra. Aslinya itu dinasti Ubaidiyah. Ini adalah Syiah. Dan mereka lah yang mendirikan Al-Azhar. Jadi Al-Azhar itu berdiri pada masa dinasti Fatimiyah, ketika Mesir dikuasai oleh Syiah. Jadi jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, Mesir itu dulu dikuasai oleh Syiah. Ya, merupakan oleh kekuasaan dari Syiah, yakni Daulah Fatimiyah, tapi nama aslinya adalah Ubaidiyah. Maka jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana prosesnya Salahuddin tiba-tiba bisa ke Mesir? Jadi dulu ada konflik. Ada konflik di Mesir, bahwa ada kelompok-kelompok kecil yang berusaha merongrong kekuasaan dinasti Fatimiyah ini. Maka penguasa Fatimiyah pada saat itu meminta tolong yang terdekat. Yang bisa diminta tolong adalah Nuruddin Zanki. Nuruddin Zanki disampaikan, kami butuh orang untuk membantu mengatasi masalah dalam negeri kami, dalam Mesir. Kalau kita pikir, kita belum tentu akan nolong juga, Pak. Kalau kita jadi Nuruddin Zanki pada saat itu, karena kita tahu ini Syiah. Tapi akhirnya yang difikirkan adalah kesempatan untuk menaklukkan Syiah. Jadi dia nolong untuk kemudian ditaklukkan, diambil. Bagaimana caranya? Dia kirimlah pasukan yang dikirim adalah pasukan yang dipimpin oleh pamannya Salahuddin, yakni Asaduddin Syirkuh. Dikirimlah Asaduddin Syirkuh pasukannya. Salah satu yang ada di dalam pasukan Asaduddin Syirkuh adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi sejarahnya karena diminta dulu. Pertama kali datang ke Mesir, mereka membantu pemerintah Fatimiyah pada saat itu mengatasi pemberontakan. Setelah selesai pemberontakan itu, mereka kemudian dicuekin, tidak diapresiasi, nggak diucapkan terima kasih. Lihat Pak, karakternya orang Syiah tuh gitu Pak. Jadi udah dibantu, dikasih hati, minta jantung gitu. Dikasih hati tapi nggak ada apresiasi apapun. Jadi biasa, kalau orang Syiah nggak bisa dipegang omongannya, itu nggak aneh Pak. Dari dulu memang kayak gitu. Nggak bisa dipegang omongannya orang Syiah itu. Maka kemudian terjadi lagi pemberontakan, kembali dia minta tolong, dan kembali Nuruddin Zanki mengirim utusan. Maka begitu dikirim utusan, Asaduddin Syirkuh ini kembali menolong, kemudian kondusif, Asaduddin Syirkuh meninggal dunia. Maka penggantinya Asaduddin Syirkuh sebagai panglima perang di Mesir, perwakilan dari Suriah, adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Jadi naik dia ketika Asaduddin Syirkuh meninggal dunia. Nah, Salahuddin Al-Ayyubi saat itu menjadi orang kepercayaan dari pemimpin Fatimiyah. Kalau kita hari ini hidup dan Salahuddin hidup misalnya, kita mungkin juga terkena syubhat juga tuh. Gimana sih ini orang kerja kepada Syiah? Padahal dia nggak tahu kronologisnya. Salahuddin masuk ke sana dalam rangka apa? Mau membasmi Syiah. Jadi bisa kita bayangkan kalau ada orang yang hari ini bekerja di tempatnya Syiah, kita belum tentu bisa nerima tuh Pak. Jadi saya membayangkan waktu itu bagaimana suasana sosiologis. Bisa jadi orang-orang juga banyak pro kontra tuh keberadaan Salahuddin di dinasti Fatimiyah. Padahal dulu Salahuddin datang karena diminta, dan itu bagian dari strategi politiknya Nuruddin Zanki. Begitu Salahuddin di sana menjadi orang kepercayaannya, kita bisa bayangkan ya, kita bekerja pada orang yang sangat kita benci sebetulnya. Salahuddin ini sangat benci dengan dinasti Fatimiyah, tapi dia harus menahan itu sekian lama, kurang lebih 3 tahun. Menahan itu. Tapi di saat yang bersamaan Salahuddin nempelin terus pemimpin Fatimiyah ini supaya dia menjadi orang yang dipercaya.
oleh pemimpin Fatimiyah ini. Tapi di saat yang bersamaan Salahuddin mengumpulkan para ulama. Jadi dulu masalah besar di Mesir adalah konflik antar mazhab. Jadi berbagai mazhab tumbuh di Mesir, tapi penguasanya adalah Syiah. Penguasanya Syiah. Di sini para ulama ngumpul, sering berantem antar mazhab. Maka Salahuddin Ayyubi mengumpulkan para ulama lintas mazhab. Dikumpulkan para ulama lintas mazhab itu, ya. Dikumpulkan para ulama lintas mazhab, kemudian disampaikan pada mereka, kalian masing-masing nih para ulama bikin madrasah, bikin lembaga pendidikan masing-masing, silahkan dengan mazhabnya masing-masing. Salahuddin Ayyubi ini sendiri mazhab beliau adalah Syafi'i. Tapi beliau tidak fanatik. Jadi para ulama lintas mazhab itu dikumpulkan, disampaikan kepada mereka, silahkan kalian mendirikan madrasah masing-masing, saya support dananya. Ajarkan mazhab kalian masing-masing. Tapi ingat, jangan berantem antar mazhab. Jadi yang disampaikan oleh Salahuddin adalah persatuan. Karena namanya, jangankan antar mazhab, saudara kandung aja perbedaannya. Pasti ada perbedaan, tapi ada titik temunya nggak? Pasti ada titik temu. Pada masalah-masalah yang furu ya kita saling toleransi saja, tasamuh. Ini yang terjadi di Eropa hari ini, Pak. Saya memperhatikan kenapa Inggris bisa begitu luar biasa sampai kemudian sholat Id terbesar, jemaah terbesar sampai akhirnya booming gitu ya. Itu di kota Birmingham, itu sholat Id terbanyak di dataran Eropa. Bukan berarti nggak ada perbedaan, Pak. Banyak, Pak. Masjid terbanyak itu masjid mazhabnya Hanafi. Karena banyak orang India, Pakistan, Bangladesh. Ada masjid Imam Ahmad, nggak begitu banyak. Yang agak sedikit masjid Imam Syafi'i, tidak terlalu banyak. Yang terbanyak adalah masjid mazhab Hanafi. Perbedaan antar mazhab ada. Tapi selalu para ulama-ulama di sana menekankan, kalau kemudian misalnya diambil gambar ini, yang dinaikkan itu adalah yang bukan ketika dikaji perbedaan antar mazhab, apalagi kemudian saling mentahzir, menjatuhkan, tuh gak akan diupload. Karena kalau itu sampai, itu digoreng dadakan sama Islamophobia, Pak. Ketahuan kan gitu ya, ketahuannya ada ribut-ribut antar umat Islam, itu digoreng gitu. Mereka menjaga. Jadi walaupun ada perbedaan antara satu dengan lainnya, urusan kemudian sampai di luar harus urusan persatuan. Sehingga orang-orang Islamophobia itu tidak tahu bahwa sebetulnya ada perbedaan-perbedaan juga. Tapi mereka menjaga itu. Persatuan yang dikedepankan. Sehingga begitu sholat Id, di sana sholat Id gak ada perbedaan hari, Pak. Jadi udahlah dikit beda hari lagi, repot juga. Gak ada perbedaan hari, sama udah. Jadi ketika diputuskan oleh komisi fatwa di sana, sholat Id semua. Maka kita lihat, Salahuddin Ayyubi berhasil menyatukan itu. Madrasah-madrasah berdiri, akhirnya tumbuh. Kemudian perbedaan-perbedaan itu coba diminimalisir. Yang kira-kira bisa bersatu itu yang kemudian dikedepankan. Maka Salahuddin Ayyubi akhirnya qadarullah, pemimpin Syiah ini meninggal dunia. Salahuddin Ayyubi kemudian naik. Yang pertama kali dilakukan oleh Salahuddin pada saat itu adalah membekukan Al-Azhar. Al-Azhar dibekukan oleh Salahuddin Ayyubi untuk apa? Kurikulumnya dirombak agar pengaruh Syiah itu tidak lagi ada di Azhar. Jadi Al-Azhar dulu adalah yang mendirikan orang-orang Syiah. Maka di freeze, madrasah-madrasah ini kemudian berdiri. Nanti kemudian Al-Azhar dibuka kembali sudah dengan kurikulum yang baru. Maka kemudian Salahuddin Ayyubi membuat satu indikator. Sebelum pembebasan Palestina, perang Hittin, namanya perang Hittin, perang dengan salib itu, 63.000 pasukan. Salahuddin buat indikator. Apa indikatornya? Kalau jemaah sholat subuh sudah seperti jemaah sholat Jumat. Ketika kita hari ini masih ribut masalah kunut, tidak kunut, gitu ya. Itu yang paling seneng yang mana, Pak? Yang nggak sholat subuh, Pak. Hah? Betul ya? Yang ketawa-ketawa di luarnya yang mana? Yang nggak sholat
Ya nggak salat subuh. Ketimbang kita masalah itu, lebih baik apa kita pikirkan gimana caranya agar jemaah ini menjadi banyak. Jemaah ini kemudian jadi banyak. Ini alhamdulillah nih, luar biasa banyak ahli kelas ini termasuknya. Ada beberapa tempat sholat itu paling cuma 5, yang 2 jemaah, yang 3 tiang gitu ya. Ya imamnya, yang azan, yang qomat, orangnya yang sama, masya Allah. Ini alhamdulillah. Tapi gimana kita kemudian membuat penuh? Ini yang perlu kita pikirkan bareng-bareng. Yang perlu kita pikirkan bersama. Jadi Salahuddin membuat indikator itu. Dia tidak akan menyerang Baitul Maqdis sebelum kemudian orang-orang itu sudah kuat. Akhirnya begitu tercapai, berkumpullah pasukan yang sangat kuat, 63.000 orang pada saat itu. Romawi sampai kaget itu, Pak. Para tentara salib di wilayah Syam itu sampai kaget karena Salahuddin berhasil membuat pasukan yang begitu kuat. Orangnya kuat-kuat, tenaganya hebat-hebat, ruhiyahnya itu baik. Makanya para ulama bilang kalau mau lihat orang Islam ya lihatlah jemaah sholat Id. Lihatlah jemaah sholat Jumat. Ini orang Islam tuh. Tapi kalau melihat orang beriman, lihatlah jemaah sholat subuh. Jadi indikator kita di mana, Pak? Sholat subuh tadi. Sholat subuh. Ini PR bersama. Jadi ulama tidak ada yang khilaf bahwa sholat subuh adalah wajib. Bahwa sholat berjamaah adalah pahalanya sangat besar. Ini harus kemudian jadi bahan perenungan kita. Betapa Salahuddin Al-Ayyubi bisa mempersatukan para ulama lintas mazhab untuk satu kepentingan pada saat itu, yakni pembebasan Palestina. Kalau kita paling sekarang untuk saat ini bersatunya paling enggak gimana caranya masjid ini jadi rame. Gimana caranya kemudian antar kita sesama umat Islam bisa saling tolong menolong. Supaya ntar nih kalau ada ancaman resesi 2023 gitu ya. Allah alam benar atau enggak kita enggak tahu. Kita nih memastikan sebagai masjid, sebagai umat Islam tidak ada orang Islam yang lapar. Nggak ada saudara-saudara kita nanti yang sampai kelaparan. Gimana membuat sistem itu? Effort kita keluarkan di sana. Pikiran-pikiran kita fokuskan di situ. Gimana caranya kita membuat satu sistem ketika apapun yang terjadi pada ekonomi, resesi, apapun kayak kemarin COVID dan seterusnya, saudara-saudara kita minimal orang Islam ini, ya mereka dalam keadaan baik. Jangan sampai ada yang meninggal karena lapar. Nauzubillah min dzalik. Itu pasti beban mental luar biasa, Pak. Kalau ada saudara kita di sekitar kita, apalagi dia orang Islam, meninggal karena kelaparan, itu beban moral buat kita. Jangan-jangan kita kena dosanya juga tuh. Itu yang perlu kita pikirkan. Nah, jemaah yang Allah Subhanahu wa taala akhirnya menyerang Baitul Maqdis pada saat itu. Tentaranya kurang lebih 63.000 orang. Nama perangnya adalah perang Hittin. Dan orang-orang salib itu pada saat itu akhirnya kalah. 30.000 orang di antara mereka wafat. Kemudian mereka sempat mau memprovokasi dengan membuat salib di di Qubatus Sakhra, di Masjid Umar bin Khattab yang warna kuning itu Qubatus Sakhra. Kalau Masjid Aqsanya yang warna hijau kebiru-biruan itu kubahnya. Maka kemudian itu berhasil diantisipasi, dijatuhkan. Akhirnya Baitul Maqdis kembali kepada umat Islam pada masanya Salahuddin Al-Ayyubi. Karena kalau dulu ya kekuatannya ya perang gitu. Kalau tidak bisa dikomunikasi dengan baik, mana yang paling kuat? Maka Salahuddin Al-Ayyubi berhasil membuktikan bahwa persatuan Islam, ukhuwah Islamiyah itu bisa memenangkan pertarungan. Kenapa kita hari ini belum menjadi sebuah negeri yang maju dan kita banyak tertinggal misalnya dengan pertumbuhan orang-orang Islam di luar? Karena mungkin persatuan kita yang masih perlu kita koreksi. Ukhuwah Islamiyah kita yang masih kita perlu koreksi. Bagaimana ukhuwah kita sesama orang Islam lah, gak usah di luar Islam dulu lah. Sesama umat Islam. Ini yang perlu kita jaga. Ini yang perlu kita jaga, dan keresahan-keresahan kita hari ini seperti apa?
Kalau keresahan-keresahan kita masih hal-hal yang sepele, kita akan menjadi orang kecil. Kalau sudah hal besar, insya Allah kita menjadi orang-orang besar. Ini mungkin beberapa kisah penaklukan dari Yerusalem. Dan sekali lagi, ketika hari ini Palestina dikuasai oleh Yahudi, sangat mungkin ke depan juga Palestina akan kembali ke pangkuannya umat Islam. Kapan? Allahu a'lam. Kita nggak tahu. Tapi banyak upaya diinginkan untuk kemudian menjadikan kembali Masjid Al-Aqsa sebagai masjid kita. Karena hari ini banyak keterbatasan orang-orang yang bisa masuk Masjid Al-Aqsa, hanya orang-orang yang tua aja, Pak. Yang tua-tua itu yang boleh. Sama anak-anak. Yang anak muda, yang produktif gitu ya, yang kira-kira fisiknya kuat, itu nggak boleh sembarangan keluar masuk masjid. Kalaupun dibolehkan, ya dia yang asing-asing aja tuh. Yang turis-turis yang foto-foto di situ tuh. Di sekitar komplek Masjidil Aqsa. Tapi orang-orang sana terbatas. Ibadah terbatas, dan wilayah Palestina makin lama makin kecil. Tanah-tanah Palestina makin banyak yang jatuh ke tangan orang Yahudi. Bagaimana sikap kita? Ya minimal hari ini kita berdoa tentunya, sambil kita mempersiapkan anak-anak kita paling tidak punya fisik yang baik, punya kemampuan memanah yang baik. Itu ada memanah nggak di sini? Hah? Belum. Nanti diadakan tuh ya. Bikin program mana? Bikin program yang sifatnya fisik, ya. Yang sifatnya fisik bareng-bareng. Di sini kan ada Gunung Batu tuh. Jalan-jalan tuh anak-anak ke Gunung Batu di Jonggol, nggak terlalu jauh tuh. Jalan-jalan supaya fisiknya terlatih gitu. Supaya fisiknya terlatih. Karena generasi Islam sekarang, kita takutnya terlalu banyak makan junk food. Ya, fisiknya akhirnya menjadi tidak baik. Allahu a'lam bishawab. Saya buka sesi diskusi, mudah-mudahan kita ada yang bisa kita diskusikan. Saya kembalikan pada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz. Demikian tadi kajian mengenai sejarah perjuangan Salahuddin Al-Ayyubi dalam menaklukkan Mesir ya Pak Ustadz ya. Dalam menaklukkan Mesir. Walaupun di Mesir itu penguasanya Syiah ya. Namun beliau bisa bekerja sama sehingga Mesir bisa dikuasai kembali. Mungkin ada pertanyaan dari bapak-bapak atau dari adik-adik. Ini pelajaran sejarah yang sangat penting buat salah satu tokoh pejuang Islam gitu ya. Kita sering mendengar ternyata tadi sejarahnya begitu berliku-liku juga Pak Ustadz ya. Berliku juga mungkin bisa menjadi contoh buat generasi penerus kita. Bagaimana caranya mempersatukan umat Islam, dan karena tadi kuncinya adalah untuk mencapai suatu hasil dari suatu perjuangan adalah bagaimana kita bersatu gitu ya, tidak terpecah-pecah. Dimana zaman saat ini umat Islam banyak yang dipecah dengan berbagai macam cara gitu ya, apalagi sekarang zamannya dunia medsos gitu. Barangkali ada pertanyaan Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Assalamualaikum Ustadz. Saya mau bertanya. Tadi yang saya dengarkan itu bagaimana Salahuddin Al-Ayyubi itu mendekati pemerintahan Syiah itu ya. Yang saya tahu kan memang dari segi ibadah antara Muslim yang benar dengan Syiah itu kan ada perbedaan. Yang saya tanyakan bagaimana sih mungkin detail teknisnya kan ada perbedaan, tapi bagaimana, apakah memang dari Salahuddin yang menyembunyikan peribadatan seperti apa atau seperti apa? Karena kan ada perbedaan. Pertama itu. Yang kedua, ketika Salahuddin menjadi kepercayaan, artinya kan dia memberikan suatu kontribusi terhadap pemerintahan. Nah, mungkin bisa lebih detailkan lagi seperti apa sih bisa sehingga Salahuddin itu menjadi kepercayaan oleh pemerintahan tersebut. Terima kasih. Iya. Pertama, saya ingin sampaikan Salahuddin tidak kemudian beribadah seperti Syiah. Karena orang Syiah pun sudah tahu bahwa Salahuddin ini adalah tentara dari Suriah. Jadi dia ya apa adanya, beribadah sebagaimana beribadah kita gitu ya, Salahuddin Al-Ayyubi. Maka tidak dalam tanda kutip bertakiyah akhirnya ibadahnya ngikut-ikutin Syiah, enggak. Tapi kemudian Salahuddin itu terlihat loyalitasnya menjadi terdepan dalam membela kepentingan pemerintah pada saat itu. Jadi setiap ada kelompok yang berupaya menjatuhkan kelompok-kelompok kecil itu, maka Salahuddin ketika dikirim dia akan berusaha untuk mengantisipasi itu.
Jadi ketika serang, loyalitasnya ditunjukkan sebagai seorang tentara, Tapi yang kita perlu tahu dalam sejarah, ternyata dinasti Fatimiyah ini juga konflik di dalamnya itu banyak. Jadi rapuh juga. Jadi jangan pikir kayak negara Amerika, oh keren banget, enggak, di dalamnya juga rapuh juga ya. Sebenarnya banyak konflik juga, cuma nggak kelihatan aja. Sama dengan Fatimiyah ini, banyak konflik di dalamnya, dan Salahuddin tahu itu. Jadi sekali lagi dari sisi ibadah tidak ada perubahan. Cuman kemudian gimana orang ini jatuh hati, ini yang kemudian menarik. Salahuddin akhirnya menjadi orang yang dipercaya oleh orang Syiah pada saat itu. Karena apa? Dia tidak percaya pada orang-orang Syiah lagi. Jadi orang Syiah sendiri itu banyak tidak percaya pada orang-orang mereka. Jadi ya brengsek juga gitu ternyata orang-orang di sekelilingnya si pemimpin ini. Dan yang lurus, yang benar ini adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Padahal dia tahu ini adalah orang Sunni. Jadi saya ingin sampaikan, pada akhirnya yang namanya mutiara tetap akan jadi mutiara dimanapun berada. Artinya apa? Ketika kita baik, ketika kita istiqomah menjadi seorang muslim yang baik saja, itu akan punya pengaruh. Inilah kemudian kenapa penguasa Syiah walaupun tahu Salahuddin Al-Ayyubi ini adalah seorang Sunni, akhirnya memberikan kepercayaan dan kekuasaan kepada Salahuddin Al-Ayyubi. Karena tidak terlihat mau pemberontakannya itu. Karena Salahuddin Al-Ayyubi tidak terlihat mau berontak. Padahal di belakang ya, Salahuddin sedang mempersiapkan. Jadi Salahuddin tidak, makanya dalam perang itu jangan juger gitu tanpa persiapan, enggak. Salahuddin butuh sekian tahun. Dia di saat bersamaan mempersiapkan para ulama itu. Di mana yang disiapkan? Di majelis-majelis pendidikan. Makanya saya bilang kalau kita lihat sejarah Indonesia, kenapa Aceh itu cukup kuat? Karena ternyata Aceh itu dayeuh ya, kalau nggak salah masjid di Aceh itu. Hampir setiap masjid di Aceh pada waktu masa-masa kerajaan Aceh itu punya fungsi selain tempat ibadah juga jadi tempat pusat perguruan bela diri. Jadi masjid itu punya fungsi sebagai apa? Tempat latihan bela diri. Makanya tentara Aceh itu kuat-kuat karena nyari pasukan nggak sulit. Tinggal datang ke masjid, ada berapa yang bagus-bagus, ambil. Ada sekian banyak masjid, atau banyak pasukan. Hari ini kan kita enggak. Masjid berganti di beberapa tempat jadi tempat pingpong gitu biasanya. Masjid ada ya boleh juga sih, paling enggak anak-anak bisa main di situ. Senang dengan masjid kan begitu. Tapi kalau dulu masjid, maka di situ ada orang yang tinggal ya, semacam ahlus sufah kalau di Masjid Nabawi. Kemudian juga ada tempat latihan bela diri. Sekarang di beberapa masjid udah mulai itu. Ada tempat latihan taekwondo, tapak suci dan seterusnya berapa. Di sini ada tempat latihan bela diri. Dulu. Tapi memang nanti ada tantangannya. Ada di beberapa masjid ya. Itu cerita ke saya. Karena ada latihan mana, ada tempat bela dirinya, itu datengin intel katanya. Mau ngapain di masjid? Tapi saya ingin sampaikan, Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan tadi. Jadi dia loyalitasnya dilihat dengan tidak ada upaya pemberontakan. Ya lurus-lurus saja gitu. Dia menjalankan amanahnya sebagai seorang tentara, menjaga pertahanan kan, tentara menjaga pertahanan. Tidak menunjukkan pemberontakan. Tapi padahal Salahuddin Al-Ayyubi mempersiapkan bibit-bibit unggul. Ya ini orang-orang di berbagai madrasah yang dia dukung. Jadi Salahuddin Al-Ayyubi itu uangnya banyak Pak. Sebagai seorang panglima, sebagai seorang menteri pada saat itu. Tapi uangnya dipakai habis buat mensupport madrasah-madrasah itu. Sampai nanti begitu meninggal dunia bahkan hartanya juga gak ada. Itu kain kafannya pemberian Pak. Kain kafannya Salahuddin Al-Ayyubi itu pemberian. Saking tidak ada uang. Karena uangnya banyak habis buat umat. Uangnya banyak habis buat mensupport madrasah-madrasah. Ini pelajaran juga buat kita. Yang punya kelebihan harta, dakwahnya tidak dengan majelis, mungkin tidak dengan mengisi pengajian seperti, tapi bilmal. Dengan harta, support pengajian-pengajian, support lembaga tahfiz, support para dai daerah-daerah tuh. Yang mereka untuk
apa namanya keliling satu tempat dengan tempat lain, jaraknya jauh, motor nggak ada, kasih. Kalau yang di kota mah relatif udah pada nyaman, Pak. Yang di daerah-daerah itu tuh, yang di pedalaman luar biasa apa pengorbanan mereka untuk memperjuangkan agama ini. Gitu ya. Jadi kontribusi mereka, kontribusi Salahuddin Al-Ayyubi ditunjukkan dengan menjaga itu. Dan Salahuddin tidak ada dalam sejarahnya kemudian dan tanda kutip bertakiyah mengikuti cara ibadah enggak. Salahuddin beribadah dengan ibadahnya ya Syiah dengan gayanya Syiah, tidak ada problem pada saat itu karena Salahuddin memang diketahui dari awal adalah orang dari Syria. Walaupun aslinya bukan Syria, Pak. Aslinya tadi mana? Irak. Cuman hanya menjadi tentara di Suriah. Allah. Baik Pak Ustadz, terima kasih atas penjelasannya. Mungkin kita cukupkan untuk pertanyaan. Dengan demikian kita tutup kajian subuh pada pagi hari ini dengan mengucapkan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada bapak-bapak jamaah, panitia sudah menyediakan sarapan di samping masjid. Dipersilakan setelah salat suruh.